Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Nakoy? Saya Nanang Qasim Yusuf. Mendoakan Anda semoga Anda dalam keadaan sehat, sukses, dan juga selalu bahagia, teman-teman yang hebat. Teman-teman, sahabat-sahabat Nakoy, saya ingin berbagi satu pengalaman saya ketika bagaimana mendapatkan rumah dalam waktu 3 bulan. Dan ini adalah pengalaman nyata saya, pengalaman true story saya yang kemudian saya praktekkan dan seperti petunjuk dalam buku 21 Days with Transhuman, sahabat-sahabat Nakoy. Jadi 2016 itu saya ingin menjual rumah pertama kali saya di BSD di Serpong, Tangerang Selatan, luasnya 250 meter. Dan ketika sudah hampir 5 orang datang dan kemudian tertarik dengan harga yang kita sepakati, tiba-tiba istri saya memberikan usulan yang betul-betul no box ya, no mind. Dia mengusulkan bahwa kenapa nggak diwakafin aja, kenapa nggak disedekahin aja ke sebuah lembaga yatim. Dan biasanya orang kalau termasuk saya, setiap kita ada sebuah transformasi, ada sebuah perubahan, termasuk kita sedekah, seringkali pikiran kita mencoba memberikan data tentang yang sudah lalu, dari mulai nanti sulit, nanti tinggal di mana, sayang, dan sebagainya. Dan itu pun saya alami waktu itu. Tapi kemudian apa yang saya lakukan, awalnya saya juga tetap menolak. Tapi setiap hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai akhirnya hampir 1 bulan, saya dirayu, diajak bicara, dicerahkan oleh istri saya untuk mewakafkan rumah pertama kali, rumah yang kita beli. Mungkin Anda pernah atau mengalami perasaan yang sama seperti saya ketika rumah pertama kali kita tinggali, kita renov dari mulai lantainya, pagarnya, gentengnya, catnya, semua, bahkan biar renovasi itu lebih besar kadang-kadang ya. Tapi kemudian harus diwakafkan usulan istri saya, dan saya cenderung menolak awalnya. Saya curiga bahkan jangan-jangan dia ingin pulang ke rumah warisan yang ada di Cengkareng, Kalideres. Tapi istri saya terus meyakinkan bahwa dalam seven wonders, bukankah ada satu kalimat bahwa di mana pikiran tertuju, di situ akan ada energi mengalir, ayah. Dan saya mengiyakan, ya. Jadi istri saya mengatakan jangan-jangan ayah berpikir tentang masa depan yang sulit, masa depan yang susah ketika akan mewakafkan rumah ini. Saya bilang yes, ya. Dan thank you diingatkan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya akhirnya putuskan untuk mewakafkan, dan kita panggil lembaga yatim, kemudian kita ke notaris, dan akhirnya sebulan berikutnya rumah itu menjadi milik mereka. Digunakan untuk anak-anak yatim, ada yang mukim, belajar, dan seterusnya. Terus saya pindah kemana? Saya kemudian pindah ke ngontrak di rumah yang mungkin jaraknya sekitar 500 meter lebih pinggir jalan raya. Apakah ada orang negatif kepada saya? Pasti ada, terutama teman-teman yang dekat, yang juga nggak tahu alasan saya mewakafkan itu ya. Tetangga juga ada yang nanya, ada yang macam-macam lah. Mungkin juga ada yang bertanya dalam hati, nyinyir atau apapun, ini saya nggak tahu ya. Tapi saya sudah siapkan, saya dan istri dan anak-anak saya ngontrak. Nggak sampai 6 bulan, kita udah bayar setahun. Rumah sebelah yang saya kontrak itu ternyata diberitahu oleh tetangga sebelahnya akan dijual, dan rumah ini persis sebelah gedung Nakoy Point Center, jadi nempel sekali. Persoalannya adalah rumah ini terlalu luas, karena luasnya hampir sekitar mungkin mendekati 800 meter 760 meteran kurang lebih luasnya. Dan saya tertarik, tapi pikiran saya menggoda bahwa jangan, pasti mahal gitu. Tapi akhirnya saya ketemu dengan dia, Pak Haji ini, dan saya bicara, dan dia mengatakan, baik Ustaz Nakoy, saya mau lepas, tapi jangan ditawar ya, harganya 1,5 miliar. Wah, mendapatkan berita rumah 1,5 miliar itu buat saya juga, kayaknya tuh agak shock ya. Dan dia bilang, tapi maaf juga rumah ini belum sertifikat, masih girik. Waduh ya, jadi saya udah kebayang bank mana yang mau nanggung, bank mana yang bisa mengcover, pasti nggak mau kan.
Tapi hati saya merasa bahwa ini bagus gitu, ini bagus. Tapi masalahnya nih uangnya nggak ada gitu. Dan saya ngobrol lagi dengan istri saya mengatakan, ayah ikuti kata hati aja gitu. Kalau mau ya ambil, nanti kita pikirkan caranya. Dan saya menghubungi ibu saya di kampung. Ibu saya memberikan kata-kata yang juga menarik ya. Ibu saya mengatakan bahwa, Nang, kalau menurut emak ambil aja dan jual aja mobil itu. Saya punya mobil waktu itu 2016 Fortune, nomornya B7 NKY, B7 Nanang Kosim Yusuf. Dan itu kayaknya nomor itu kayaknya wah betul-betul saya suka sekali. Kemudian harus melepaskan mobil itu demi rumah ini. Tapi ibu saya mengatakan bahwa kalau showroom mobil selalu ada, tapi showroom rumah hampir nggak ada, atau mungkin rumah yang terbaik, tanah yang strategis mungkin belum tentu didapatin lagi. Akhirnya saya sepakat dan saya bilang ke orang rumah ini yang mau jual ke Pak Haji ini, mau nggak kalau saya DP-in Fortune saya gitu. Awalnya dia nolak juga, nggak mau karena mobil pasti lebih turun harganya kan. Tapi kemudian dia mau, tertarik, dan kemudian saya juga kasih Honda Jazz saya. Dan semua mobil Fortune dan Jazz itu ternyata baru dihargai sekitar 500 juta. Sisanya adalah 1 miliar. Kebayang nggak dapetin 1 miliar dalam 3 bulan itu sesuatu yang juga awalnya saya juga sedikit berpikir sulit, walaupun bukan impossible tapi sulit ya. Tapi istri saya mengingatkan saya dan dia menyodorkan sebuah buku ke saya, yang buku ini ditulis oleh saya juga, judulnya 21 Days to be Transhuman. Judulnya adalah 21 hari bagaimana kita meraih impian yang mustahil gitu. Dan wow gitu, saya akhirnya membaca ulang buku ini dan saya katakan yes, I can do it. Kenapa saya bilang I can do it? Karena saya pernah mempraktekkan buku ini dan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa ketika ingin punya anak kembar. Yang waktu itu dokter mengatakan ini mustahil, sulit, nggak mungkin dan sebagainya. Tapi kemudian saya praktekkan panduan buku ini selama setahun dan saya punya anak kembar identik. Dan saya akhirnya betul-betul antusias, saya mengambil buku ini dan kemudian saya tulis lembar komitmen di halaman 26 ini. Saya tulis bahwa saya ingin punya rumah itu yang harganya 1,5 miliar. Saya tulis dan kemudian saya bismillah hakul yakin nggak boleh batal selama 21 hari. Saya praktekin. Di buku ini ada kolom evaluasi, ada esai, ada planning, ada visi, vibrasi, afirmasi. Saya tulis terus. Setiap babnya saya tulis rumah. Setiap hari saya tulis rumah lunas dalam waktu 3 bulan. Gitu. Dan saya juga ikuti audiobooksnya, audionya yang saya juga ngomong sendiri, saya juga putar lagi sebagai reminder, sebagai juga new awareness yang saya butuhkan karena saya butuh 1 miliar dalam waktu 3 bulan yang secara rasionya sedikit berat atau sulit. Saya mencoba terus, kemudian saya praktekkan juga rumus 3S dalam buku ini dan tepat 3 bulan, memang kurang lebih 2 minggu, saya akhirnya melunasi rumah tersebut gitu. Dan rasanya itu blong sekali, rasanya itu luar biasa sekali teman-teman yang hebat. Dan sahabat-sahabat yang hebat ya, teman-teman yang fluid, akhirnya saya tinggal di rumah yang sekarang ini persis sebelah Nako Center. Nah, saya ingin mengajak Anda melihat apa yang saya katakan, bahwa yang saya katakan ini bukan hanya sebatas fantasi atau bohong atau hoax, tapi ini adalah true story yang saya bangun, yang saya ciptakan, yang saya lakukan selama 21 hari. Dan 21 hari ini ya seminarnya, trainingnya sangat penting. Jadi buat Anda yang mau join seminar ini yang diadakan setiap hari Kamis jam 1 siang, Anda bisa hubungi Nako Center di 0878282901. Sekarang saya berdiri di ruang training Nako Center dan saya akan ajak Anda untuk melihat ya yang namanya suasana di Nako Center, juga salah satu sudut rumah saya. Silakan teman-teman. Nah, ini adalah aula Nako Center yang disewa biasanya dan sekarang sedang memasuki new normal. Jadi kursinya mau ditata ulang berjarak 1 meter dan
Ini adalah Cafe Z3. Nah, itu adalah Anti namanya. Anti. Dan ini tempat saya menulis buku. Itu ada laptop saya juga. Belum dirombak banyak sih. Ini halaman parkir mobil saya. Dan ini taman kecil yang buat saya tulis. Ini halaman rumah. Itu pinggir jalan. Dan ini rumah saya yang tadi saya sebutkan, 2 lantai. Demikian sahabat-sahabat Nakhoy. Inilah 7 words: thinking, silence, success, soul, wisdom, vision, surrender. Terima kasih.